Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan selalu baik untuk kita dan siap memberkati kita secara rohani dan jasmani. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjaga Api Kasih Mula-Mula Tetap Menyala. Dalam Imamat pasal 16 ayat 12 dan 13, firman Allah berkata demikian. Mari kita baca bersama. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Tuhan berbicara kepada para hamba-hambanya supaya menjaga api di atas mezbah tidak pernah padam. Pada zaman Musa, tempat sembayang disebut tabernakel, kemah sembayang. Terdiri dari pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Salah satu perabot di dalam pelataran itu adalah mezbah korban bakaran, di mana orang datang membawa persembahan, misalnya domba, lalu imam mempersembahkannya menjadi korban api-apian yang dibakar habis oleh api tersebut. Nah, tapi saudara perlu tahu, api di atas mezbah di tabernakel bukan api dari manusia, itu api dari Tuhan. Jadi ketika pertama kali mezbah itu dibangun, Tuhan menyalakan api dari sorga sehingga apinya berkobar. Saudara mungkin ingat peristiwa Elia meminta api turun dari langit. Nah, pernah sekali peristiwa anak Imam Harun tidak jaga api ini dengan baik. Sampai akhirnya apinya padam. Dia bilang, gampang lah, nyalain lagi aja. Kalau sekarang pakai korek api, pakai api apa aja dari dapur dan sebagainya. Ketika dia nyalakan, api Tuhan muncul menyambar orang ini, mati, saudara. Ini berarti dalam hidup dan pelayanan kita tidak boleh api asing. Harus api Tuhan yang menggelora di dalam kehidupan kita. Bukan api cemburu, bukan api kemarahan, bukan api persaingan, tapi api yang tulus dari sorga yang harus membakar setiap korban bakaran. Nah, api di sini bicara soal kehadiran Tuhan. Gairah akan Tuhan, api revival yang harus selalu menyala di dalam kehidupan kita. Jaga api di dalam hatimu tidak pernah padam. Apakah saudara masih on fire? Apakah saudara masih bergelora? Apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Apakah di hatimu Tuhan masih bisa menemukan api? Atau mungkin sudah tinggal asap? Asap dulu pernah berapi, tapi api itu sudah pudar. Saya berdoa kita dari sejak awal percaya Yesus sampai pada akhirnya Tuhan temukan api. Bukan temukan hanya asap. Karena dia Allah api yang menghanguskan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, Tuhan pernah menegur jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2. Karena walaupun jemaat ini punya banyak kelebihan, dipuji karena bekerja keras, tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah jemaat ortodoks yang dengan teliti menguji ajaran sesat dan mengusir para nabi-nabi palsu. Mereka juga tidak kenal lelah, rasanya perfect sekali. Tapi Tuhan mencela di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan
lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan mencela orang yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan bilang, ingatlah, remember, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, repent. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, repeat. Saudara-saudara, kita harus mengingat kapan Tuhan menjamah kita dan kobaran api itu ada dalam hidup kita. Dan kalau sudah menjadi asap, Tuhan bilang bertobatlah. Dan kalau kita bertobat, lakukan lagi apa yang pertama kali kita lakukan. Bukan hanya sekedar pekerjaannya, tapi hati yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menyukai kasih yang dingin. Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mau kita menjadi orang yang on fire, berkobar-kobar, falling in love with Jesus, jatuh cinta bahkan berulang-ulang selama-lamanya kepada Yesus. Saudara, kita bisa melakukan hal yang benar. Ke gereja setiap hari Minggu, melayani Tuhan. Tapi kalau hatimu dingin, tidak ada kobaran api, ibadah kita terasa kering, maka Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Dia mencari orang yang hatinya menyala-nyala untuk Dia. Apakah saudara masih berdoa setiap hari? Bagus berdoa. Tapi kalau itu hanya rutinitas, maka itu tidak menyukakan hati Tuhan. Mungkin ada seorang istri yang di rumah melayani kebutuhan fisik dari pasangannya, dari anaknya. Dia siapin makanan, siapin minuman, dia bereskan kamar tidur, tapi tanpa kehangatan. Sambil siapin makan marah-marah, kesel, jengkel dan sebagainya. Tidak ada lagi kasih, semuanya hambar. Apakah itu akan menyukakan seluruh keluarga? Tentu tidak. Atau saudara adalah suami yang selalu pulang tepat waktu setelah bekerja. Gak pernah jalan-jalan main-main sama orang lain. Seluruh gaji saudara kasih kepada istrimu. Dan saudara tidak pernah selingkuh. Perfect kan? Bayangkan, gak pernah selingkuh, gaji semua dikasih sama istri. Haleluya ibu. Kalau seluruh gaji dikasih. Dan dia juga gak pernah jalan-jalan sembarangan. Dia selalu pulang tepat waktu. Tapi di rumah dia hanya menatap ponsel dan tidak pernah bertanya tentang perasaan istri. Istrinya merasa kesepian di tengah kesempurnaan suaminya. Tapi yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Saya teringat dari seorang penulis lagu rohani namanya Robert Robinson. Dia menulis beberapa lagu rohani, salah satunya adalah Come Thou Fount of Every Blessing. Datanglah sumber segala berkat. Lagu itu dinyanyikan banyak orang pada zamannya menjadi berkat. Tetapi Robert Robinson ini setelah bertambah usia, makin tua, makin dingin hatinya dari Tuhan. Mulai enggan pelayanan, tidak lagi berkobar dengan cinta mula-mula. Satu kali dia naik kereta api dan ada seorang ibu tua yang duduk di samping dia, lalu ngobrol-ngobrol lah di tengah perjalanan. Dan tiba-tiba si ibu ini bilang, saya ini pernah sangat terberkati oleh sebuah lagu yang menguatkan saya dalam segala tantangan. Lagu apa? Robert itu tanya. Come Thou Fount of Every Blessing. Dia menyebut lagu yang ditulis oleh Robert ini, saudara. Dan Robert kaget.
Dan dia mulai pikir gini, ini lagu rohani yang saya ciptakan puluhan tahun yang lalu, memberkati orang sampai sekarang. Tapi kenapa hatiku kering? Dia menangis, dia bertobat, dia berkata, Tuhan bawa aku pada cinta yang mula-mula. Saya percaya dalam pernikahan kita selalu harus menjaga api. Api cinta tidak pernah pudar. Dalam kehidupan rohani kita harus selalu menjaga api kepada Tuhan tidak pernah pudar. Pertanyaannya, mengapa seringkali api di dalam hati kita itu padam? Kalau dulu mesbah itu di tabernakel, di kemah sembahyang. Tapi sekarang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka rohnya harus membara di dalam hati kita. Ada dua hal menurut saya yang utama menyebabkan api padam. Pertama, dosa yang tersembunyi. Orang lain gak tahu, orang lain pikir kita baik-baik, tapi ada dosa tersembunyi yang tidak kita akui. Ini yang menyebabkan relasi dengan Tuhan menjadi terganggu. Dan yang kedua, kecewa kepada sesama. Salah kepada Tuhan, bermasalah dengan sesama. Hukum yang terbesar, kasihilah Tuhan, kasihlah sesama. Bukan hanya kecewa kepada sesama, dia bergaul dengan orang yang apinya padam. Bergaul dengan orang yang negatif. Saya mau bilang, kalau engkau ingin punya iman yang teguh, jangan gaul sama BSH. Tahu BSH? Barisan sakit hati. Energi rohanimu akan tersedot habis, saudara-saudara. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang punya api yang membara di dalam hatinya. Api yang berkobar. Kalau arang sudah hampir padam, disatukan dengan arang lain yang padam, benar-benar mati. Tapi kalau arang hampir padam, didekatkan dengan arang yang masih menyala, dikipasi, itu akan membara. Apalagi kalau ada kayu baru yang dimasukkan, maka itu akan makin besar apinya. Kecewa, bergaul dengan orang negatif, konflik, mematikan api di dalam hati kita. Itu pelayan Tuhan, kok gitu ya kelakuannya. Lalu kita mulai gosip-gosip, ngomong ini itu dan sebagainya. Roh kita padam lah saudara. Oh itu hamba Tuhan kok begitu ya. Roh kita padam. Dan saya mau bilang itu siasat iblis. Supaya kita tidak lagi on fire di dalam kehidupan ini. Tuhan bilang kepada setiap kita, jaga api di hatimu. Jangan pernah padam. Dan saudara tahu, ketika kayu dipanaskan jadi arang, dia jadi abu. Dan abu itu harus diserok, disingkirkan supaya api tetap menyala. Seringkali abu dosa yang kita sadar atau tidak kita sadar harus dibuang setiap hari, setiap saat. Dan kita berkata, Tuhan tolong kalau engkau temukan abu sekecil apapun, singkirkan dalam hidupku. Supaya api ini tetap berkobar di hadapan Tuhan. Apakah engkau masih menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama? Apakah doa-doa kita, saat teduh kita masih berjalan dengan baik? Bukan hanya secara rutinitas, tetapi ada api di dalam diri kita. Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa. Atau sebaliknya, dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab. Sudah pernah dengar satu kali ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat mengunjungi sebuah rumah anggota jemaatnya. Ini di pinggiran kota, di desa ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, pendeta mendoakan dia pulang ke rumahnya. Nah saudara, setelah pendeta pulang, si nyonya rumah bingung. Dia cari uang dolar, $100. Dia lupa taruh di mana, kok hilang. Lalu dia coba ingat-ingat, oh saya ingat tadi kan ditaruh di meja ruang tamu dekat Alkitab, kenapa hilang? Satu-satunya tamu yang hadir hari ini Pak Pendeta. Jangan-jangan dia malingnya.
wajah pendeta tapi dia nyolong. Wah, mulai asumsi liar terjadi dalam, iya pasti dia. Nggak ada orang lain. Dia tanya suami, nggak tahu. Dia tanya anak, dia tanya orang rumah, nggak tahu. Nggak lihat uang $100. Mulai minggu itu dia tidak ke gereja. 1 bulan dia tidak kebaktian, saudara. Karena apa? Kepahitan sama pendeta. Pendeta yang nyolong uangnya. Dia pikir seperti itu. Sampai satu hari setelah 1 bulan, si ibu ini pergi ke supermarket belanja, kebetulan ketemu sama pendeta. Ibu kemana? Setelah saya kunjungi rumah, kok ibu malah gak pernah kebaktian? Pak pendeta, saya ada kepahitan sama bapak. Loh, kepahitan apa? Rasanya kita baik-baik aja. Ya, bapak datang ke rumah saya, setelah itu saya kehilangan uang $100. Dan saya yakin pasti bapak yang mengambil uangnya. Oh, memang betul ibu. Saya lihat uang $100 di meja tamu. Dan saya lihat ini kan cuaca lagi banyak angin kencang, nanti takut uangnya terbang, takut kececer. Maka lagi ngobrol-ngobrol, saya ini ambil uang $100, saya masukin di halaman pertama Alkitab ibu, kan di sebelahnya ada Alkitab. Dan saya yakin ibu kan tiap hari baca Alkitab toh. Begitu ibu buka lembar pertama langsung ketemu tuh uang. Boleh saya tanya ibu, kapan terakhir kali engkau membaca Alkitabmu? Kok bisa gak menemukan uang dalam lembar pertama di Alkitab? Aduh, udah sebulan lebih tidak pak, karena saya jengkel sama Pak Pendeta. Apa intinya? Alkitab menjauhkan kita dari dosa, atau dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab. Maka ketika ada dosa tersembunyi kepada Tuhan yang mengganggu relasi dengan Sang Pencipta, kekecewaan kepada sesama, bergaul dengan orang negatif, menyebabkan konflik, kita harus bereskan. Jika demikian, bagaimana supaya kita punya roh yang menyala-nyala, berkobar dengan api kasih mula-mula? Ada 3 resep sederhana saya mau bagikan untuk saudara. Pertama, tetap sehati. Jagalah relasi kita dengan Tuhan, jagalah relasi kita dengan sesama, karena kesatuan hati akan menjaga api visi tetap berkobar. Saya percaya ini. Yang paling berbahaya dalam satu gereja bukan karena uangnya gak cukup, bukan karena programnya gak jalan, tapi kalau roh perpecahan dibiarkan berkembang. Jadi ketika mulai ada orang bisik-bisik, gosip dan sebagainya, kita selalu ingin segera dibereskan. Karena ketika roh perpecahan dibiarkan berkembang, setan punya tempat berpijak untuk kita. Saudara sekalian, setan paling senang tinggal dalam keluarga yang suka ribut. Tapi malaikat selalu senang tinggal dalam keluarga yang rukun. Bapak ibu jangan suka berantem di rumah. Kalau berantem terus berkatmu hilang. Jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain pesaingmu orang lain. Tapi lihat, jika 2 orang di dunia sepakat minta apa saja permintaannya, dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Tetapi perpecahan mencuri berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Jangan suka ribut dalam keluarga. Jaga hati kita. Suami istri ada yang tadi kesini baud-baudan, berantem, kesel. Sebelum perjamuan kudus, sorry ya, biar kita bereskan hari ini. Amin saudara. Dan saya percaya di dalam kesatuan hati berkat Allah dicurahkan. Nggak ada kesatuan hati berkat Allah jauh. Saya mau kesaksian. Kira-kira 3 tahun yang lalu Tuhan memberikan passion, beban di dalam hati saya. Karena saya Tuhan percayakan menjadi ketua umum Sinode GBI.
Dan GBI itu ada banyak gereja mega, gereja-gereja besar. Tapi jauh lebih banyak gereja-gereja sederhana dan miskin. Di pulau-pulau, di desa-desa, di dalam perkebunan sawit, di gunung-gunung, di pinggir pantai dan sebagainya. Dan saya udah keliling karena tugas pelayanan saya ke berbagai pulau. Saya melihat masih ada banyak gereja yang lantainya dari tanah, atapnya dari daun-daunan. Pinggirnya itu cuma dari kayu-kayu yang tidak teratur, saudara sekalian. Kursinya bukan kursi yang nyaman, tapi kursi yang bahkan tidak dipelitur, tidak di-furnish, tidak dibersihkan. Itu kursi tukang bakso tuh ya. Tahu kan kursi tukang bakso yang panjang, nggak ada sandarannya. Jadi kalau saya duduk di sini, kau duduk di sana, kau berdiri, aku jatuh, saudara sekalian. Masih banyak yang model seperti itu. Alat musik nggak ada yang memadai, sound system juga kurang. Maka kita bikin proyek namanya BSM, Battle Sound and Music. Kami udah kirim alat-alat musik, sound system ke banyak gereja di seluruh Indonesia. Free of charge, kita nggak jualan, kita kasih berkat untuk mereka. Dan saya bertekad membangun Battle Project. Battle itu rumah Tuhan. Saya bertekad membangun 100 gereja dari nol. Dari belum ada apa-apa, jadi gedungnya. Itu ratusan juta setiap satu gereja. Dan setelah 3 tahun sampai kira-kira pertengahan tahun yang lalu, 2025, kita menyelesaikan kira-kira 80 gereja. Lalu satu kali saya ketemu dengan tim kecil saya, hamba-hamba Tuhan. Dan mereka bilang, aduh ini orang-orang daerah. Kadang-kadang capek juga minta laporannya. Karena kita nggak kasih duitnya, saudara. Kita minta, kita kasih dulu uangnya. Dia bangun, foto, kebutuhannya bagus, kita kirim lagi. Dan kita kirim nggak ke pendetanya, kita kirim ke toko bahan bangunan atau orang yang membangunnya. Karena bukan karena hamba Tuhan di desa nggak bisa dipercaya, tapi banyak yang kurang bisa mengelola itu menjadi satu pembangunan. Sehingga kami putuskan hal tersebut. Nah saudara-saudara, tapi kadang-kadang udah dibantu, minta laporan fotonya aja susahnya minta ampun. Ini bukan ditagih utang nih saudara, mau dikasih duit berikutnya susah. Sampai beberapa orang, 2-3 orang tim saya bilang, aduh capek pak. Sekarang berapa sih? Saya bilang ya ada 80-an lah. 80, 82, ada beberapa masih jalan kok. Udahlah cukuplah, gak usah 100. Ya saya diem juga karena begini, itu pembangunan berdasarkan sumbangan. Sumbangan pribadi, sumbangan gereja, sumbangan perusahaan. Jadi kita tidak ambil uang dari kasino, semuanya cari sumbangan. Dan saya yang banyak cari donatur-donatur untuk hal ini. Dari pertengahan tahun kemarin sampai menjelang akhir tahun, kita lagi ngobrol, cuma ngobrol, nggak debat, cuma udahlah cukuplah. Nggak ada yang nyumbang satupun saudara. Rupanya percakapan kita yang paling sederhana, Tuhan dengar loh saudara. Oh pengen berhenti ya udah. Lalu menjelang akhir tahun kemarin, saya kumpul nih, cuma 3 orang pengurus inti. Saya bilang Pak, saya rasa kita harus sehati nih, tekad. Jangan 80, tetap 100. Seperti yang pertama kita canangkan. Iya boleh juga sih. Tapi sudah gak ada nyumbang loh Pak. Loh iya kita mesti sehati dulu, mesti kompak. Nanti berkat datang. Akhirnya kita doa saudara. Kita doa supaya bisa menyelesaikan 100 dalam tahun ini. Jadi kira-kira kurang 20 atau kurang 18 kalau nggak salah, karena angkanya sudah 82. Saya bulan apa ya ke Australia, Agustus atau, setelah Agustus, awal November saya ke Australia, saudara. Ada pelayanan retreat. Habis retreat saya diajak teman pergi ke satu tempat mau nginep di hotel itu. Ada seorang yang telepon saya ke HP ini. Dan dia bilang, Pak, pembangunan gereja desa masih jalan enggak?
Jawaban saya mantep, jalan dong. Karena kita udah doa nih, udah sepakat nih, udah setengah tahun gak ada yang nyumbang nih. Jalan dong. Sisa berapa? 18. Boleh Pak, saya yang sponsori 18-18-nya katanya. Saya bilang, maksudnya semuanya Pak? Iya, sebulan sekali. Pokoknya setiap bulan saya sumbang untuk satu gereja berdiri. Nah saya tiap bulan dari kantor pusat terima persembahan ratusan juta untuk membangun gereja-gereja yang ada. Bukan senang terima duitnya saja loh saudara, ini tanggung jawab. Semuanya harus jadi. Saya langsung ngomong sama teman-teman inti saya, bener enggak? Kita baru ngomong doa, ini kurang 18 langsung ketutup. Enggak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian ada yang WA saya, Pak masih jalan, boleh enggak saya menabur lagi untuk satu gereja? Boleh tentu saja. Sekarang udah jumlah penyumbangnya lebih dari 100 gereja saudara. Saya mau bilang begini, mungkin saudara tujuannya bukan bangun gereja, tapi engkau punya pergumulan tertentu dalam kehidupan. Waktu engkau enggak kompak, enggak sehati, enggak terjadi perkara besar. Tapi waktu kita jaga hati sehati, berkat Allah akan dicurahkan secara luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi yang pertama tetap sehati. Poin kedua adalah tetap peduli. Ya, saya pakai bahasa sederhana supaya saudara gampang mengingat. Tetap sehati, yang kedua tetap peduli. Buang keegoisan kita, pikirkan dan tolong orang lain. Maka Tuhan akan mensuplai dengan minyak baru sehingga api kasih tetap menyala di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus menjadi jemaat yang peduli kepada banyak orang, terutama yang membutuhkan. Kita bukan gereja makan-makan, tapi kita gereja yang memberi makan. Itu nilai yang saya pegang di dalam kehidupan. Saya sudah bilang kepada tim diakonia dan yang lain, setiap minggu kita harus keluarkan dana sekian juta untuk memberkati orang-orang masyarakat. Pilih di mana, nggak jadi masalah. Dan setiap tengah minggu kita memberi makan mungkin 100 lebih orang, saudara-saudara, dibina menjadi orang Kristen yang sejati melalui bahan SMK dan yang lain-lain. Dan kita membutuhkan dana yang besar untuk hal itu. Rasanya saya nggak pernah ngomong juga hal ini. Saudara-saudara, kita memang jarang ngomong dan gembar-gembor soal ini. Tapi itu adalah nilai yang kita tanam. Peduli sama orang lain, Tuhan peduli sama kita. Saudara tahu nggak 2019 waktu saya mau dipilih jadi ketua sinode, saya itu bergumul karena saya tidak mau, saudara. Ada banyak orang bergumul karena pengen banget tapi nggak kepilih. Saya sampai doa, Tuhan kalau boleh janganlah. Karena saya pikir saya juga harus ngurusin gereja-gereja kecil karena kita punya proyek ini, saudara. Sampai akhirnya saya nyerah sama Tuhan dan bargainingnya begini sama Tuhan. Tuhan ginilah, saya urusin gereja-gereja kecil, Tuhan tolonglah proyek besar ini Tuhan yang supply. Sebab saya tidak sanggup untuk melakukannya. Nah saudara, kepedulian kita kepada orang lain selalu membakar api kasih untuk kita menyalurkan berkat kepada orang yang ada di sekitar kita. Saudara tahu pada waktu COVID yang lalu, ada lebih dari 500 orang hamba Tuhan dari Sinode GBI, pendeta Pratama, pendeta Madya, pendeta yang meninggal dunia. Enggak semuanya karena COVID, tapi meninggal pada kurun waktu yang dekat itu. 20 tahun 2020, 2021, awal 2022. Aduh saya sedih saudara, tiap buka WA ada yang meninggal, 500 lebih. Bayangkan banyak banget. Dan yang lebih sedih adalah karena banyak pendeta itu gak tinggal di kota besar, ada hamba Tuhan sederhana yang persembahannya
itu hanya cukup untuk makan 1 minggu, loh, saudara. Persembahan sebulan hanya cukup untuk makan seminggu. Jadi kita carikan dana untuk menyantuni mereka pada masa COVID. Dan waktu mereka meninggal, saya dengar beberapa orang itu bahkan gak sanggup beli peti jenazahnya. Gak bisa dimakamkan karena gak ada tanahnya. Saya langsung mengadakan meeting dengan Zoom. Dan saya ngomong hal ini. Kita harus belikan semua hamba Tuhan itu asuransi jiwa, asuransi kematian. Ya mulai dari gembala saja, ada kriteria yang ditentukan. Tapi jumlahnya tetap besar, ada ribuan saudara sekalian. Lalu kita lagi rapat, semua bilang, iya oke, bagus sih idenya, tapi duitnya dari mana? Ini lagi COVID, kita juga gak punya duit, gereja pada tutup, income daripada sinode dan sebagainya merosot drastis karena semuanya serba terbatas. Kita rapat, gak ada solusinya, duit kagak ada. Sampai satu titik saya bilang, karena ini roh yang mendorong. Sudahlah saya yang bayar, saya bilang. Oh bener? Iya, habis kalau enggak ada solusi. Kasihan ya hamba Tuhan meninggal. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Begitu dihitung, dikali sekian, waduh gede banget ini. Saya juga nggak punya duit sebanyak itu, gimana caranya? Tapi udah ngomong, harus ditepati. Dan saya pikir memberi secawan air sejuk kepada hamba Tuhan dapat pahala. Apalagi menyantuni ribuan itu hamba-hamba Tuhan dengan asuransi kematian. Sambil berdoa supaya mereka tidak cepat mati tentunya saudara. Lalu saya urus satu asuransi internasional, bukan asuransi dari Indonesia. Lalu kemudian datanya sudah dapat, petugasnya tanya, Pak, ini untuk pendeta-pendeta GBI ya? Ya, sekian jumlahnya, besar lah. Yang bayar siapa Pak? Apa saya minta dari sinode atau gimana? Oh enggak, itu saya yang bayar. Hah? Pak Rubin yang bayar? Iya. Waduh, masa bayarin semuanya Pak? Ya memang itu komitmen saya. Aduh kalau gitu gini deh, saya kan dapat komisi 15%. Udah komisinya saya nggak ambil. Udah saya kasihkan aja. Supaya nanti Bapak dipotongnya 15%. Wah puji Tuhan. Ada petugas asuransi nggak ambil komisinya 1% pun. Karena mau mensupport juga hamba Tuhan. 2 hari kemudian telepon lagi. Pak, saya sharing hal ini sama suami saya. Suami saya bilang, waduh kasihan dong masa pendeta bayarin segitu banyak. Iya. Udah gini deh, saya tambah 35%. Jadi dari saya komisi 15% free. Dari suami saya sumbangan 35% dari jumlah itu. Jadi saya dapat diskon 50%. Saya mau tanya, perusahaan asuransi mana yang bisa kasih diskon 50%? Ayo saya datangin saudara. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, gak mungkin itu terjadi. Dan Tuhan juga memberi berkat sehingga saya mampu membiayai apa yang saya janjikan untuk hamba-hamba Tuhan. Saya mau bilang begini, ketika kita tetap peduli kepada orang-orang yang kita layani, itu api kasih mengalir, api Roh Kudus mengalir. Dan penyediaan Tuhan, mujizat Allah akan mengalir dalam hidup kita. Jangan hidup egois bagi diri sendiri. Walaupun saudara punya banyak kebutuhan, pikirkan orang lain. Berkati kepada orang yang tidak bisa balas kepada saudara. Kalau saudara berkati orang yang bisa balas kepada saudara, udah impas. Tapi kalau engkau memberkati orang yang tidak bisa balas kepada saudara, Tuhan yang akan mencurahkan berkat kepada hidup saudara. Dan Tuhan selalu kasih berkat jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh manusia. Jadi pertama tetap sehati, kedua tetap peduli, dan yang ketiga yang terakhir tetap beriman. Kalau kita ingin api Allah mengalir dalam kehidupan kita, iman harus kita miliki dalam kehidupan.
Iman yang melampaui logika itu bagaikan oksigen bagi api rohani. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Baca firman setiap hari. Yakinlah rencana Tuhan yang terbaik lebih daripada pikiran kita, lebih daripada doa-doa kita. Jangan pernah batasi Tuhan. Dan saya katakan satu hal ini, tingkat pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan tingkat penyembahanmu kepada Tuhan. Saudara nggak bisa naik di dalam kapasitas penyembahan ketika engkau tidak kenal Tuhan melalui firman. Iman timbul dari pendengaran. Dan ketika kita beriman melakukan bagian kita, Tuhan akan tunjukkan peneguhan-peneguhan, pertolongan-pertolongan dengan cara yang tidak masuk akal. Saudara, kita tekun membangun gereja kita baik di Mekarwangi sekian tahun yang lalu. Sekarang kita juga membangun di The Journey yang ada di Sumarekon. Dan setahun 1-2 kali kita mengadakan Battle Open House. Kita mengundang kira-kira 30-40 gembala-gembala sidang dari macam-macam denominasi datang ke kota Bandung Sabtu pagi sampai Sabtu malam, Minggu pagi sampai Minggu sore, termasuk ikut di dalam ibadah dan sebagainya, supaya mereka tahu teori dan praktek bagaimana mengembangkan gereja lokal. Karena kita mulai dari nol. Waktu saya dulu mulai pelayanan 1997, kita nggak punya gedung gereja, kita nggak punya sekretariat, kita nggak punya alat musik, kita tidak punya sound system, latihan di rumah jemaat. Suaminya WL, istrinya main keyboard. Kita nggak punya apa-apa, tapi saya punya hati yang rindu untuk melayani dan membimbing banyak orang. Saudara-saudara, dan saya mau bagikan ini kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi setahun 1-2 kali kita mengadakan itu. Mereka datang bayar karena kita siapkan hotel, bahan, makanan dan sebagainya. Tapi kalau mereka ikut dari awal sampai akhir hanya 2 hari, cashback 100%. Kita kembaliin semua uangnya. Cuma kita nggak mau dianggap gratisan. You datang, you bayar. Kalau Anda ikut, cashback 100%. Kita lakukan berkali-kali. Kali ini apa yang kita lakukan didengar oleh hamba-hamba Tuhan di luar negeri. Dan kemarin sampai hari ini kita melakukan Battle Open House untuk internasional. Jadi ada 36 hamba Tuhan dari 14 negara, dari 14 gereja, dari 7 negara yang berbeda sedang ada di Bandung. Dan saya dengan tim mengajar mereka kemarin sampai malam, hari ini sampai sore. Bagaimana mengembangkan gereja dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai bertumbuh menjadi seperti saat ini. Mereka datang dari negaranya masing-masing dengan biaya besar. Dan karena internasional kita bilang ya udah, you juga bayar hotelnya sendiri-sendiri lah, begitu saudara. Kenapa orang mau datang ke tempat ini dari 7 negara yang berbeda? Saya percaya ketika kita melakukan dengan tekun, dengan iman, kita menjadi contoh bagi orang lain. Kemarin mendadak Pak Wamen, Wakil Menteri Kesehatan, kasih tahu melalui satu orang, hari Kamis dia kasih tahu, Pak Wamen mau mengunjungi, mau ketemu Pak Rubin, mau lihat gereja Mekarwangi sama Sumarekon. Bisa enggak? Bisa, saya bilang. Saudara, jadi kemarin beliau datang kira-kira 10 orang dengan rombongan, 5 orang bersaudara. Saya ajak lihat seluruh tempat di Mekarwangi, saya cerita karya Tuhan yang ini, kita doa sama-sama. Saya juga doa di sini dengan keluarga Pak Wamen. Saya doakan melepaskan blessing karena tugas beliau tidak mudah, saudara-saudara. Dan kita perlu mendukung. Dia anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga memproteksi dia. Karena peperangan rohaninya tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kemenangan.
saudara-saudara, kok dia bisa datang, pengen. Karena saya tahu Roh Kudus yang menggerakkan ketika kita melakukan bagian kita dengan setia, tidak gembar-gembor dan sebagainya. Orang-orang ingin melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tadi Pak Wamen WA saya sebelum saya sampai, terima kasih Pak, kami sangat diberkati. Dia kirim foto, dia kirim video pertemuan kemarin, wah luar biasa. Waktu di Mekarwangi kemarin, tiba-tiba dia telepon. Besok sore dipanggil Pak Presiden, karena ada pembicaraan penting. Saya nggak tahu pembicaranya apa. Tapi saya percaya, dalam rumah Tuhan, dalam urapan Tuhan, ada promosi, ada peninggian, ada wibawa, ada kuasa, ada urapan yang bekerja. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran saudara. Dan apa yang kita pikir baik belum tentu yang terbaik. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Saudara tahu bahwa kita punya tempat ibadah di Kopo, hanya 2 ruko dan sudah sesak. Karena banyak jemaat datang, anak sekolah minggu juga udah kurang nyaman lah tempatnya. Lalu kemudian sekian tahun yang lalu kita beli satu tanah, dibangun 6 ruko, lantai 2 nggak ada tiangnya, digeblongin begitu supaya bisa tempat ibadah. Yang bawah nggak ada masalah sampai hari ini. Tapi kita tidak pernah pakai lantai atas karena terus diresolusi. Tidak pernah dapat izin. Kita udah doa tiap minggu, menara doa sehari 5 kali menara doa kita saudara, doain itu, nggak tembus juga. Aduh, sampai saya pikir gimana nih. Saya ingat awal tahun yang lalu, pengurus ada yang bilang, Pak gimana kalau kita relokasi cari tanah. Saya sebetulnya keberatan karena tempat ini masih perlu banyak dana yang harus dilakukan untuk pembangunan. Ini sudah selesai, tapi untuk bagian STT 4 lantai kita harus kerjakan. Bagian atas 2 lantai untuk youth, untuk anak-anak sekolah minggu dan sebagainya akan naik ke atas. Dan kita sedang mulai kerjakan. Lalu masuk ke plaza di tengah. Lalu kemudian ada 2 lantai untuk museum dengan teknologi canggih. Yang paling atas yang gak kelihatan dari sana adalah teater untuk 800 tempat duduk. Yang kursinya kursi lipat itu saudara sekalian. Jadi masih banyak. Tapi kemudian Tuhan buka jalan sehingga akhirnya ada tanah 3.000 meter yang kita bisa lihat saudara-saudara. Puji Tuhan DP-nya ada yang bayarin. Dan saya pikir ya kalau DP ada yang bayar puji Tuhan lah, kita bisa cicil kan. Dan kalau bisa cicilnya panjang, kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang, kira-kira seperti itu. Karena kita belum punya duit saudara sekalian. Tapi luar biasa ketika di depan notaris dan kita harus cicil panjang, seorang bilang, Pak kalau cicil panjang kapan ngurus izinnya? Sudahlah saya lunasi saja. Saya bilang, hah bener serius? Iya, dia lunasi beberapa hari kemudian. Jadi DP dibayar 1 orang, pelunasan dibayar oleh orang yang lain. Jadi kita dapat tanah 3.000 meter persegi tanpa minta sumbangan atau pengumuman dari gereja. Persis di samping tanah itu ada tanah lain luasnya juga sama 3.000 meter persegi. Sudah dibeli oleh satu pribadi dengan cicilan sekian dan sebagainya. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan yang menggerakkan hati. Dan dia berkata, cicilan, biaya, oke. Cuma satu yang saya minta ralat. Jangan pakai nama saya, pakai nama Gereja Bethel Indonesia. Jadi ini 3.000 yang kita bayar, ini 3.000 yang kita dapat sumbangan. 6.000 meter persegi. Gereja nggak bisa utang ke bank. Pendeta nggak bisa utang ke bank, saudara. Jadi berapa hutang kita di bank? 0.
Kita nggak punya hutang di bank karena nggak bisa utang di bank. Tapi 6.000 meter Tuhan sediakan. Berapa tanah yang tidak bisa kita pakai? 600 meter. Berapa yang Tuhan ganti? 6.000 meter. Kalau Tuhan mau berkati, bukan cuma berkat double porsi, 10 kali lipat. Dan ini, jangan senang dulu, kita masih banyak pergumulan, masih perlu doa nih saudara. 60-90 tanda tangan dari warga pemakai sudah dapat, RT, RW, Lurah, FKUB, Kementerian Agama, semuanya sudah tanda tangan setuju. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tolong doakan saudara. Karena ini oleh anugerah Tuhan melalui pergumulan dan doa. Ini adalah gereja satu-satunya yang dapat izin resmi dari pemerintah di Bandung Timur. Betul kan ya? Saudara tahu kan hal ini. Saudara orang Bandung ngerti lah. Sulit tapi tidak mustahil. Kopo tidak ada satupun yang dapat izin resmi gereja. Sampai hari ini. Kita sedang berdoa. Mujizat yang terjadi di Sumarekon terjadi di Kopo. Kita minta kasih karunia Tuhan. Semua sudah ditandatangan. Proses, nggak semudah ceritanya. Ada prosesnya. Sulit, berat. Tapi Tuhan buka jalan. Nah saya dapat kabar surat yang terakhir dari Kementerian Agama minggu lalu ya. Minggu lalu kita dapat. Tinggal satu, PBG, dulu istilahnya IMB. Tinggal satu, IMB. Dan saya udah dikasih tahu, Pak mesti ada gambarnya. Kita gambarnya belum siap, saudara sekalian. Waduh, cepet banget nih ngurusnya. 5 tahun, gak gerak sama sekali. 600 meter, Tuhan pindah ke 6.000 meter. Dalam beberapa bulan, tinggal satu PBG. Saya mohon bantuan doa saudara sungguh-sungguh. Karena kita mau ada tempat ibadah resmi di Kopo. Dan saya sudah bilang itu akan jadi gereja, ada klinik kesehatan, ada sekolah. Karena kita ingin memberkati masyarakat. Dan saya percaya kalau kita tidak membatasi Tuhan. Kalau kita tetap beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengerjakan semuanya pada waktunya. Tetap berkobar-kobar dengan kasih karunia Tuhan. Karena bukan tentang kita, tapi tentang kuasa Allah yang akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.